Selamat pagi, Bu. Perkenalkan saya Antariksa Ezrani Boris Sirait dari Prodi Bisnis Digital kelas A angkatan 24. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Critical Journal Review dengan judul jurnal Forecasting Keripik Sayur Mix di PT IPL dengan menggunakan metode time series. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa jurnal yang akan kita review pada hari ini berjudul Forecasting Permintaan Keripik Sayur Mix di PT IPL menggunakan metode time series. Kemudian jurnal ini sendiri diterbitkan di Jurnal Agribes atau Jurnal Nasional Ilmiah di Bidang Agribisnis dengan volume 9 nomor 1 halaman 45 sampai 56, dan jurnal ini juga diterbitkan tahun 2025 di Jurnal Agribes dengan penulisnya adalah Mas Bastomi dan Ari Baktiar. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk menentukan metode peramalan yang paling akurat dalam memprediksi permintaan keripik sayur mix di PT IPL ini. Nah, kenapa ini penting? Karena perusahaan agroindustri itu sering sekali menghadapi fluktuasi permintaan yang tidak stabil. Nah, jadi kalau misalkan mereka terlalu banyak memproduksi, akan terjadinya overstock. Nah, overstock ini akan menambah biaya penyimpanan produk. Sedangkan kalau mereka melakukan produksi yang terlalu sedikit, akan terjadi stock out. Nah, stock out ini juga tidak baik bagi perusahaan karena dapat menyebabkan kerugian, karena perusahaan itu kan tidak kekurangan produk ya. Jadi tidak ada produk yang akan dijual lagi. Nah, jadi penelitian ini tuh sangat relevan secara manajerial. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu subjek penelitiannya. Sebenarnya dari judul itu udah kelihatan siapa subjek penelitiannya, yaitu PT Inovasi Panglestari yang merupakan perusahaan agrobisnis yang memproduksi keripik sayur. Sedangkan objek penelitiannya itu adalah data historis permintaan atau penjualan produk pada tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi data ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan peramalan permintaan periode berikutnya. Sebelum kita masuk ke hasil, kita perlu memahami dulu gimana cara si peneliti ini memutuskan atau menyimpulkan bahwa satu metode ini lebih baik daripada metode yang lainnya. Nah, di sini penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Nah, artinya penelitian ini sepenuhnya itu berbasis angka. Data yang digunakan itu adalah data penjualan, kemudian diolah menggunakan perhitungan statistik untuk menghasilkan prediksi. Kemudian di sini itu tidak ada wawancara ataupun opini subjektif. Semuanya di sini itu berbicara berdasarkan angka. Nah, dalam PPT juga saya lampirkan screenshot jurnalnya yang menjelaskan bahwa penelitian ini tuh bersifat komparatif. Komparatif di sini maksudnya itu adalah peneliti tidak langsung memilih satu metode, tetapi membandingkan beberapa metode yang terlebih dahulu untuk melihat mana yang paling akurat. Nah, itu penting karena di dalam dunia bisnis, keputusan itu harus didasarkan pada metode yang benar-benar terbukti paling kecil tingkat kesalahannya. Nah, metode pertama itu yang digunakan adalah moving average dengan length 2 atau length 2. Yang mana artinya prediksi bulan berikutnya itu dihitung dari rata-rata 2 bulan sebelumnya. Misalkan saya mau memprediksi penjualan saya di bulan Februari, maka saya akan melihat atau memperhitungkan rata-rata dari 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari dan juga bulan Desember. Jadi metode ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah diterapkan. Tapi karena hanya melihat dua data terakhir tanpa memperhatikan bobot khusus, metode ini kurang sensitif kalau misalkan terjadi perubahan besar secara tiba-tiba. Nah, metode yang kedua itu adalah metode exponential smoothing. Jadi metode ini lebih fleksibel karena memberikan bobot berbeda pada data terbaru. Di sini kita bisa lihat kalau si peneliti itu menggunakan 3 nilai alfa. Yang pertama 0,1, kemudian 0,5, dan yang terakhir adalah 0,9. Nah, kenapa pakai 3 nilai? Karena alfa itu menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap hasil ramalan. Nah, jika alfa 0,1, maka data terbaru itu hanya sedikit mempengaruhi hasil ramalan. Nah, jika pakai alfa 0,5, maka pengaruh data lama dan data baru itu seimbang. Sedangkan kalau misalkan menggunakan alfa 0,9, data terbaru itu sangat berpengaruh. Jadi model ini tuh sangat responsif terhadap perubahan dan cocok jika penjualan sering mengalami fluktuasi. Dilakukannya percobaan menggunakan 3 nilai alfa ini, sebenarnya itu si peneliti pengen lihat nilai mana yang menghasilkan prediksi paling akurat. Dan semua perhitungannya itu dilakukan menggunakan software POM-QM. Kemudian, untuk menentukan metode mana yang terbaik, digunakan 3 ukuran error, yaitu MAD, MSE, dan MAPE. MAD atau Mean Absolute Deviation itu mengukur rata-rata kesalahan absolut. Jadi semakin kecil nilainya, semakin kecil pula rata-rata kesalahan prediksi. Sedangkan MSE atau Mean Square Error yaitu mengkuadratkan kesalahan. Sehingga kalau misalkan ada kesalahan besar, nilainya itu akan sangat berpengaruh. Nah, ini membuat metode yang sering meleset jauh akan terlihat jelas kelemahannya.
Dan yang terakhir itu adalah MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, yaitu mengukur kesalahan dalam bentuk persentase. Misalkan, jika MAPE 10%, berarti rata-rata kesalahan prediksi sekitar 10% dari nilai aktual. Nah, jadi pada tahap metode ini, peneliti itu tidak asal memilih metode, tetapi benar-benar membandingkan dua pendekatan dengan berbagai parameter, lalu mengevaluasinya menggunakan 3 ukuran error, dan metode dengan nilai error paling kecil yang akan dipilih sebagai metode terbaik. Dengan cara ini, keputusan yang akan diambil perusahaan itu bukan berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan analisis kuantitatif yang terukur. Nah, setelah metode yang digunakan telah dijelaskan, sekarang kita masuk ke bagian hasil penelitian. Jadi pada bagian ini tuh saya menampilkan tabel perbandingan MAD, MSE, dan MAPE dari masing-masing metode yang telah diuji. Oke, pertama saya ingin mengajak kita melihat logikanya terlebih dahulu. Yaitu tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menjawab satu pertanyaan utama, yaitu metode mana yang paling akurat dalam meramalkan permintaan. Kita lihat di dalam tabel, ada 4 hasil perbandingan, yaitu moving average, yang mana exponential smoothing dengan alpha 0,1, 0,5, dan 0,9. Sekarang kita akan analisis satu persatu. Untuk metode moving average diperoleh nilai MAD sebesar 407,55, MSE sebesar 299, 31,8, MAPE sebesar 27,85%, dan hasil peramalannya itu sebesar 1736 kg. Nah, artinya rata-rata kesalahan metode ini sekitar 27,50% dari nilai aktual. Dan nilai ini itu cukup besar untuk ukuran forecasting produksi. Kemudian untuk exponential smoothing dengan alpha 0,1, nilai error malah justru lebih besar, yang mana MAD-nya itu 496,527, MSE-nya 426,148,9, dan MAPE-nya itu 33,36%. Ini menunjukkan bahwa alpha 0,1 itu kurang cocok untuk pola data perusahaan ini, karena bobot pada data terbaru terlalu kecil, dan model menjadi kurang responsif terhadap perubahan permintaan. Selanjutnya kita lihat di exponential smoothing dengan alpha 0,5. Nah, di sini itu terlihat nilai error-nya itu paling kecil dibandingkan metode lainnya, yang mana MAD-nya itu 353,301, MSE-nya 256,729,5, dan MAPE-nya itu 25,17%. Karena dari ketiganya ini, indikator error alpha 0,5 ini yang paling rendah, maka metode ini dinilai paling akurat. Kenapa error paling kecil berarti paling baik? Karena dalam peramalan itu, semakin kecil selisih antara hasil prediksi dan data aktual, maka semakin tinggi tingkat akurasi model tersebut. Selain itu, metode ini menghasilkan estimasi permintaan sebesar 1068,846 kg untuk periode berikutnya. Nah, angka inilah yang direkomendasikan sebagai dasar produksi. Kemudian untuk alpha 0,9 nilainya itu MAD 370,192, MSE-nya 330,813,7, dan MAPE-nya itu 27,33%. Oke, meskipun lebih baik dari moving average, tetapi masih lebih besar dibandingkan alpha 0,5. Jadi artinya jika alpha terlalu besar, model menjadi terlalu sensitif terhadap perubahan data terbaru. Nah, pada bagian ini, peneliti menyimpulkan bahwa metode exponential smoothing dengan alpha 0,5 menghasilkan estimasi paling optimal karena memiliki nilai MAD, MSE, dan MAPE paling kecil dibandingkan metode lainnya. Nah, kalimat ini itu penting karena menjadi dasar pemilihan metode terbaik. Dengan nilai MAPE sebesar 25,17%, yang artinya rata-rata kesalahan prediksi sekitar 25% dari nilai aktual. Meskipun belum sangat kecil, tapi ini tuh adalah nilai yang paling rendah di antara metode yang lainnya. Dan angka estimasi 1678,886 kg inilah yang nantinya dapat digunakan perusahaan sebagai dasar dalam menentukan jumlah produksi agar lebih efisien dan meminimalkan risiko kelebihan maupun kekurangan stok. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kekuatan dari paper ini. Yang pertama, yaitu menggunakan data real perusahaan, yaitu perusahaan PT IPL. Nah, karena penelitian yang menggunakan data nyata dari perusahaan akan menghasilkan temuan yang aplikatif dan kontekstual. Artinya, hasil penelitian ini bukan sekedar simulasi atau teori, tetapi benar-benar berdasarkan kondisi lapangan. Nah, dengan menggunakan data real, hasil forecasting yang tadi sudah diperoleh memiliki nilai praktis dan bisa langsung digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan produksi. Nah, hal ini tuh membuat penelitian itu lebih relevan dibandingkan penelitian yang hanya menggunakan data sekunder saja. Kemudian yang kedua itu adalah peneliti tidak langsung memilih satu metode saja, tetapi membandingkan moving average dan exponential smoothing dengan beberapa nilai alpha. Nah, karena pendekatan ini meningkatkan objektivitas hasil, artinya metode terbaik dipilih berdasarkan bukti kuantitatif, bukan asumsi.
Ini menunjukkan bahwa proses analisis dilakukan secara sistematis dan rasional. Kemudian kekuatan yang ketiga itu adalah evaluasi akurasi yang lengkap. Peneliti ini menggunakan 3 ukuran error sekaligus, yaitu MAD, MSE, dan MAPE. Yang mana ini menjadi kekuatan karena setiap ukuran error memiliki fungsi yang berbeda. MAD menunjukkan rata-rata kesalahan absolut, MSE memberikan penalti lebih besar pada kesalahan ekstrim, dan MAPE ini menunjukkan kesalahan dalam bentuk persentase yang mudah dipahami secara manajerial. Nah, dengan menggunakan 3 ukuran sekaligus, hasil evaluasi menjadi lebih komprehensif dan tidak bias hanya pada satu indikator saja. Yang keempat itu adalah relevan untuk pengambilan keputusan manajerial. Jadi, karena hasil akhirnya bukan hanya angka statistik, tetapi menghasilkan rekomendasi jumlah produksi yang konkret. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan hasil forecast sebesar 1.678,886 kg sebagai dasar perencanaan produksi agar lebih efisien dan mengurangi risiko overstock maupun stock out, yang mana artinya penelitian ini memiliki dampak praktis yang jelas dalam konteks manajemen operasional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah metodologi jelas dan sistematis. Jadi metodologi penelitiannya ini dijelaskan secara runtut dan mudah dipahami. Jadi langkah-langkahnya jelas, mulai dari pengumpulan data, pemilihan metode, perhitungan menggunakan software, hingga evaluasi menggunakan 3 ukuran error. Nah, struktur yang sistematis ini membuat penelitian mudah direplikasi oleh peneliti lain di masa mendatang. Dalam dunia akademik, kemudahan replikasi merupakan indikator penting dari kualitas metodologi. Selanjutnya kita membahas kelemahan dari paper ini. Yang pertama itu data terbatas. Jadi penelitian ini menggunakan data historis selama 2 tahun, yaitu 2023 dan tahun 2024. Periode ini tuh tergolong relatif pendek untuk analisis peramalan, karena semakin panjang data historis, maka pola tren dan musiman akan semakin terlihat. Nah, dengan data yang terbatas ini, akurasi prediksi jangka panjang bisa kurang optimal. Kelemahan yang kedua itu tidak ada variabel eksternal. Jadi penelitian ini tuh hanya menggunakan data historis penjualan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti promosi, kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan tren konsumen. Padahal dalam praktik bisnis, permintaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut tadi. Nah, hal ini membuat model forecasting hanya berbasis pada masa lalu tanpa mempertimbangkan dinamika pasar. Kelemahan yang ketiga itu adalah metodenya itu masih sederhana. Jadi, metode yang digunakan itu masih tergolong metode time series dasar, yaitu moving average dan exponential smoothing. Nah, penelitian itu belum membandingkan dengan metode yang lebih kompleks seperti ARIMA atau pendekatan machine learning yang mungkin dapat menghasilkan tingkat akurasi lebih tinggi. Kelemahan yang keempat itu adalah generalisasi terbatas. Jadi objek penelitiannya itu hanya pada satu perusahaan, yaitu masih pada perusahaan PT IPL saja. Sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat diterapkan pada perusahaan lain dengan karakteristik pasar yang berbeda. Nah, setelah kita membahas metode, hasil, seperti terus kekuatan, kelemahan, dan hal lainnya, sekarang saya akan memberikan review atau penilaian terhadap paper ini secara menyeluruh. Nah, dalam review ini saya akan membahas 5 aspek utama. Yang pertama adalah dari sisi relevansi topik. Nah, paper ini membahas peramalan permintaan produksi menggunakan metode forecasting, yang mana topik ini sangat relevan terutama dalam konteks manajemen operasional dan perencanaan produksi. Nah, di era persaingan bisnis yang ketat ini kan, kesalahan dalam memprediksi permintaan dapat menyebabkan overproduction atau kekurangan stok. Karena itu, penelitian ini menjawab kebutuhan nyata perusahaan dalam mengoptimalkan perencanaan produksi. Nah, yang kedua itu adalah kesesuaian metode. Jadi, di sini kita bisa lihat penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 2 metode, yaitu moving average dan exponential smoothing. Yang mana metode ini memang sesuai untuk data time series seperti data penjualan bulanan. Selain itu, pemilihan beberapa nilai alpha dalam exponential smoothing menunjukkan kalau peneliti itu mempertimbangkan tingkat sensitivitas terhadap data terbaru. Jadi, secara metodologis, metode yang digunakan sudah relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang ketiga itu adalah kejelasan analisis. Setelah saya baca dan tadi bisa kita lihat juga bahwa paper ini tuh menjelaskan langkah-langkah analisis secara runtut, mulai dari pengumpulan data, proses perhitungan, terus juga hingga evaluasi error dengan MAD, MSE, dan MAPE. Nah, hasil perbandingan juga ditampilkan secara jelas sehingga pembaca itu dapat tahu dan memahami mengapa metode tertentu dipilih sebagai yang terbaik. Nah, yang keempat itu adalah kontribusi praktis. Jadi, paper ini tuh memiliki kontribusi praktis yang cukup kuat karena memberikan rekomendasi jumlah produksi yang konkret. Nah, tadi kita bisa lihat di bagian hasil penelitian ya. Nah, artinya hasil penelitian ini tuh dapat langsung digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang mana ini menjadi nilai tambahan karena tidak semua
penelitian itu menghasilkan output yang aplikatif. Dan yang terakhir itu adalah keterbatasan akademi. Nah, meskipun paper ini itu kuat secara praktis, secara akademik masih terdapat beberapa keterbatasan. Misalkan hanya menggunakan 2 metode forecasting, terus juga tidak membahas faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi permintaan, terus juga tidak melakukan uji perbandingan dengan metode lain yang lebih kompleks seperti ARIMA atau metode berbasis regresi. Dan selain itu, pembahasan teoritisnya itu masih bisa diperluas agar lebih mendalam. Baik, sebagai penutup dari presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah kita bahas sebelumnya. Penelitian ini tuh pada dasarnya bertujuan untuk meramalkan permintaan produk menggunakan metode time series, yaitu dengan membandingkan dua pendekatan, yaitu moving average dan exponential smoothing yang dari tadi sudah kita bahas. Nah, tujuan utamanya itu sederhana, tetapi sangat krusial, yaitu mencari metode yang paling akurat agar perusahaan dapat merencanakan produksi dengan lebih tepat. Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi menggunakan 3 ukuran error, yang tadi itu adalah MAD, MSE, dan MAPE, diperoleh bahwa metode exponential smoothing dengan nilai alpha 0,5 menghasilkan tingkat kesalahan paling rendah dibandingkan metode lainnya. Artinya, metode ini mampu memberikan prediksi yang paling mendekati data aktual. Secara konsep, alpha 0,5 itu memberikan keseimbangan antara data lama dan data terbaru. Tidak terlalu sensitif seperti alpha 0,9 dan tidak terlalu lambat merespon perubahan seperti alpha 0,1. Inilah yang membuat hasilnya menjadi paling stabil di antara alpha lainnya. Nah, lebih jauh lagi, hasil forecasting yang telah diperoleh bukan hanya angka statistik, tetapi memiliki implikasi praktis yang nyata. Nah, dengan adanya hasil peramalan ini tuh perusahaan dapat merencanakan jumlah produksi secara lebih efisien, terus mengurangi risiko kelebihan persediaan, menghindari kekurangan stok, serta menekan biaya operasional yang tidak perlu. Secara akademik, penelitian ini masih memiliki ruang untuk pengembangan, misalkan dengan menggunakan data dalam periode yang lebih panjang, terus juga menambahkan metode forecasting yang lebih kompleks, atau mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan. Nah, sehingga kedepannya itu hasil bisa menjadi lebih komprehensif. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan mengenai analisis dan review terhadap paper tentang peramalan permintaan menggunakan metode time series. Nah, dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa pemilihan metode forecasting yang tepat sangat berpengaruh terhadap akurasi perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu. Selamat sore, Ibu.